Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Begawan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bojonegoro memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN akan dimulai awal Juni mendatang. Seluruh satuan kerja diminta segera menyelesaikan rekonsiliasi dan pengajuan SPM agar proses pencairan dapat berjalan tepat waktu. KPPN Bojonegoro menetapkan pengajuan SPM gaji ke-13 dapat dimulai pada 22 Mei 2026. Bagi pengajuan yang masuk hingga 1 Juni, maka surat perintah pencairan dana atau SP2D akan diterbitkan pada 2 Juni 2026. Sementara itu, pengajuan yang masuk setelah tanggal tersebut akan diproses sesuai tanggal aktual berlaku. Ketentuan ini berlaku untuk PNS, TNI, Polri, PPPK, pejabat negara, hingga pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Tidak hanya gaji pokok, KPPN juga mengatur mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dalam gaji ke-13. Seluruh proses diharapkan dapat mempercepat pencairan dan memberikan kepastian bagi para pegawai. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno menyampaikan, pihaknya telah menginformasikan kepada seluruh satuan kerja untuk segera melakukan rekonsiliasi data pegawai penerima gaji ke-13. Proses rekonsiliasi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 18 hingga 20 Mei 2026. Setelah itu, satuan kerja dapat mengajukan surat perintah membayar atau SPM ke KPPN hingga tanggal 29 Mei mendatang. Menurut Teguh, pencairan gaji ke-13 akan masuk secara otomatis ke rekening masing-masing pegawai pada 2 Juni. Besaran yang diterima mengacu pada gaji bulan Mei. KPPN Bojonegoro juga menegaskan penerima gaji ke-13 hanya diperuntukkan bagi ASN dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan PPPK paruh waktu tidak masuk dalam kategori penerima karena belum memenuhi ketentuan masa kerja 1 tahun penuh. Ya, gaji 13 tahun 2026 sudah terbit petunjuk teknisnya. Jadi kita sudah menginformasikan pada satuan kerja agar pada tanggal 18 sampai tanggal 20 itu satuan kerja melakukan rekonsiliasi data pegawai yang akan menerima gaji 13. Kemudian tanggal 20 Mei sudah boleh mengajukan SPM gaji 13 ke KPPN sampai dengan tanggal 29 dan nanti tanggal 2 Juni akan disalurkan ke rekening masing-masing pegawai dengan dasar gaji bulan Mei. Untuk gaji 13 sendiri rinciannya itu mencakup jenisnya apa saja Pak? Gaji 13 merupakan gaji induk dan tunjangan tanpa potongan. Jadi akan berbeda dengan gaji Mei. Kalau gaji Mei itu ada potongan BPJS dan sebagainya. Kalau gaji 13 tidak ada potongan, baik pajak maupun BPJS. Untuk gaji 13 itu mencakup yang akan diterima oleh ASN, apakah termasuk juga P3K juga Pak? Ya, untuk gaji 13 mencakup ASN dan P3K yang diangkat oleh pejabat kepegawaian, tidak termasuk pada P3K paruh waktu maupun PPNPN. Alasan P3K paruh waktu tidak mendapatkan gaji 13 itu kenapa Pak ya? Karena P3K paruh waktu itu belum dianggap tidak mencakupi setahun kerja. Jadi tergantung pada kantor masing-masing apakah itu diteruskan setahun atau tidak. Nah, tanggungan kita adalah P3K yang memang akan kerja lebih dari setahun. Jadi P3K yang diangkat oleh pejabat kepegawaian pun ada perhitungan berbeda. Kalau ASN pusat, daerah itu 100%, tapi kalau P3K yang diangkat oleh pejabat kepegawaian itu dihitung tanggal mulai tugasnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bojonegoro memastikan proses pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 berjalan tepat waktu. KPPN juga meminta seluruh satuan kerja memprioritaskan pengajuan agar pencairan dapat segera dilakukan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.